Selamat malam Pak Manggapu, selamat malam semuanya. Jadi saya dari tim Niki, Nico, dan Kelvin. Saya adalah Frederick. Saya akan menjelaskan tentang coding dari Gutenberg Libur ini. Nah, jadi saya akan mulai dari struktur folder, di mana kami akan meletakkan image di folder image. Jadi semuanya tertata rapi. Kemudian ada UI UX, di mana ini adalah perencanaan kami sebelum membangun website ini. Nah, baru ada about.html, kemudian para HTML beserta CSS-nya. Secara folder sendiri, kita akan mulai dari index.html, di mana saat kalian mengunjungi buttonberlibur.net, buttonberlibur.netlify.app, kalian akan diarahkan ke index.html ini. Nah, kita akan mulai menjelaskan dari coding yang di atas. Jadi saya menggunakan bantuan dari Font Awesome, di mana kita bisa lihat untuk font yang kita gunakan itu ada Rubik, Basic Script, dan Anton. Kemudian kita juga mengimport Bootstrap untuk bantuan CSS kita. Kemudian untuk favicon untuk title kita, dan CSS sendiri untuk styling manual kita. Nah, kemudian kita akan masuk ke navbar. Jadi saat kalian masuk ke Gutenberg Libur, kita memiliki 3 pilihan navbar, di mana yang pertama adalah home, kemudian contact, dan about. Masing-masing dari navbar ini memiliki situs yang berbeda. Jadi kalau home itu kita bakal balik ke index.html, kemudian kalau contact kita akan diarahkan ke contact us.html. Ini diarahkan menggunakan ahref. Jadi kalau di HTML kita bisa menggunakan ahref, dan itu akan mengarahkan ke HTML dengan syarat bahwa HTML ini ada di dalam folder kita. Kita bisa menggunakan. Nah, kelas-kelas ini untuk membuat navbar ini kita bisa menggunakan bantuan dari Bootstrap juga ataupun CSS kita sendiri. Nah, kalau kita masuk ke contact us ini bertujuan untuk memberitahu kepada pengunjung bahwa jika soalnya Gutenberg Libur ini adalah tempat sarana untuk memberitahu kepada pengunjung di Batam tempat mana saja yang bisa dijadikan destinasi wisata. Nah, jika seandainya ada destinasi wisata yang ingin istilahnya endorse atau ingin menaikkan namanya di website kita, maka mereka bisa kontak kepada kita. Nah, kontak ini juga ada semua anggota dari tim Gutenberg Libur, di mana ada saya sendiri, kemudian Kelvin, Nicky, dan Nico. Nah, itu kami menggunakan sistem card dan call. Nah, jadi untuk grid website kita menggunakan call. Misalnya satu row, satu baris itu ada istilahnya dalam Bootstrap tuh call tuh ada 12. Nah, kita membagi call tersebut, membagi row tersebut menjadi 4 bagian, jadi call MD3. Seperti gitu gambaran besarnya. Kemudian secara responsif, kalau untuk lebih kecil kita bisa menggunakan call MD6. Jadi kalau untuk layar besar call LG3 itu akan membagi baris menjadi 4 bagian. Kalau untuk screen menengah kita bisa membaginya menjadi 2 bagian. Nah, kalau untuk screen yang kecil itu juga bisa kita bagi menjadi, kalau misalnya kita mau ambil full, kita bisa pakai call SM12. Nah, kalau di skenario ini kita memakai call SM6 untuk menjaga kalau saat screennya kecil dia bakal tetap 2 bagian. Nah, kalau about ini adalah about kami. Jadi about ini ditujukan sebagai menjelaskan siapa saja bagian dari tim Gutenberg Libur. Kemudian setelah kita balik ke index.html, kita akan mulai dari yang namanya carousel. Jadi ini adalah tempat di mana destinasi-destinasi top nih ditampilkan. Kemudian kita juga ada pick your own Batam destination. Jadi ini itu ada 6 bagian dari destinasi pilihan di Batam, di mana ada pantai, resort, nightclub, kemudian tempat wisata, mall, dan tempat ibadah. Ini juga kami tampilkan menggunakan sistem card dan grid, row, dan call di Bootstrap. Nah, masing-masing dari pilihan ini kita bisa lihat. Jadi contohnya kalau misalnya pantai, nah navbar ini bakal tetap ada, kemudian ada judul yang kami namakan sebagai pre-content, kemudian baru kita masuk ke konten. Nah, di konten ini ditampilkan juga menggunakan sistem card. Namun card ini mengambil call LG12, di mana dia mengambil semua bagian. Nah, itu baru kita tampilkan pantai mana saja yang bisa dijadikan tempat destinasi wisata. Nah, kemudian secara CSS kita ada membuat versi laptopnya, kemudian versi HP-nya. Jadi website kita ini bisa menjadi responsif untuk HP maupun desktop. Sekian dari presentasi saya mengenai coding Gutenberg Libur. Atas perhatiannya, terima kasih.
Perkenalkan, nama saya Kelvin Leon. Jadi saya akan presentasikan homepage dari Batam Berlibur. Pertama-tama kita bisa lihat dari desainnya, ini sudah kami buat cukup simpel untuk turis-turis atau pengunjung web ini untuk mudah melihat. Juga kami menggunakan slide image untuk memudahkan turis-turis untuk mengecek rekomendasi kami. Jadi selain dari slide image itu, kami juga ada bikin 6 jenis tempat wisata yang sangat cocok untuk dikunjungi turis-turis. Jadi yang pertama tuh ada pantai, yang kedua tuh ada resort, yang ketiga itu ada nightclub, yang keempat tuh ada tempat wisata, yang kelima tuh ada mall, yang keenam tuh ada tempat ibadah. Yang di pantai ini tuh sebenarnya dari semua 6 tempat wisata ini masing-masing kami merekomendasi dua tempat wisata yang paling kami rekomendasi. Kalau di pantai ini ada Pantai Mirota dan Pantai Melur. Kalau yang di resort ini ada SBS Resort sama KTM Resort. Kami pilih itu dari rekomendasi bisa bilang rekomendasi dari hasil runding kami semua. Ada nightclub, ada square, ada Blue Fire Bar and Resto, ada tempat wisata Jembatan Balerang, Mega Wisata Ocarina, ada mall juga, ada Grand Batam dan BCS, dan ada tempat ibadah. Cuman tempat ibadah di sini tuh kami hanya memasuki untuk agama Buddha saja sih. Yang pertama ada Mahavihara Duta Maitreya sama Vihara Budi Bakti. Itu aja presentasi dari saya. Nama saya Niko dan sekarang saya akan menjelaskan isi dari page contact dan page about. Di dalam page kontak ini terdapat cara untuk mengontak kami atau cara untuk menghubungi kami dan untuk mengetahui siapa itu kami. Setelah itu page about. Di dalam page about ini dicantumkan alasan kami kenapa ingin membuat website ini, dan jika Anda menekan salah satu dari sini akan terhubung kembali ke page contact untuk mengetahui cara mengontak kami dan lokasi kami. Setelah itu saya juga akan menjelaskan ataupun menunjukkan bahwa website ini bersifat responsif. Dan jika dilihat, ini sudah terbukti bahwa website ini bersifat responsif. Oke. Terima kasih Pak Mangapol dan Ko Herman telah menghabiskan waktu untuk melihat website kami, hasil kerja kami. Mohon maaf jika ada salah kata. Terima kasih.